tukadziban. Nikmat mana yang engkau dustakan? Ikhwatul iman al-aidina wal aidat rahimakumullah. Allah tidak pernah menagih nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Namun Allah hanya ingin hambanya itu, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya saya telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambaku. Fasolli, maka solatlah. Cara kita berterima kasih kepada Allah salah satunya adalah dengan solat. Tingkatkan solat kita, tingkatkan kualitas solat kita. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan solat. Wanhar, dan sembelihlah, menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua kalinya salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mencontoh perilaku beliau, mencontoh cara berpikir beliau, dan mencontoh berbagai macam tindakan perbuatan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-aidina wal aidat ikhwatul iman rahimakumullah. Tatkala disebutkan istilah kurban, seringkali yang terfikir dalam benak dan pikiran kita selalu terbayang onta, selalu terbayang sapi, selalu terbayang domba. Dan yang terbetik dalam pikiran kita adalah menyembelih. Itu hampir mayoritas. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak salah. Itulah definisi yang hari ini tersebar dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa serapan dari bahasa Arab. Namun kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ketika kita tarik ke dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, korban itu memiliki makna yang lebih luas, memiliki makna yang lebih dalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ceritakanlah tentang abnal Adam, tentang anak-anak Nabi Adam, dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ceritakanlah tentang mereka, abnal Adam, idh qarraba qurbanan, tatkala mereka berkorban. Habil dan Qabil berkorban sama-sama. Mereka yang mengeluarkan pertanian dan juga mengeluarkan peternakan. Ikhwatul iman rahimakumullah, para ulama tafsir mendefinisikan tentang kurbanan, yaitu adalah ismun lima yuqarribu bihi ilallah, yaitu adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah kurban. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi sholat kita itu harus menjadi korban, harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sering sholat, apakah ketika kita muhasabah sampai hari ini, hati kita, pikiran kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Ketika kita berpuasa, puasa bisa jadi korban. Bagaimana caranya puasa itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita zakat, kita haji, semakin kita melakukan perbuatan itu, maka tujuan Allah adalah bagaimana caranya ibadah-ibadah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah korban. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Istilah menyembelih di dalam Islam itu ada tiga. Satu disebut dengan hadyu. Hadyu itu adalah menyembelih hewan korban bagi para jemaah haji di haram. Kemudian ada istilah aqiqah. Aqiqah itu adalah menyembelih hewan di saat hari ke-7 kelahiran seorang bayi. Nah, di saat Idul Adha itu ada namanya istilah nusuk, yaitu menyembelih hewan korban di saat setelah sholat Idul Adha. Nusuk. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, innas salati wa nusuki, dan ibadah sembelihan hewanku di hari raya Idul Adha, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan korban. Sehingga tujuan dari Idul Adha, tujuan dari menyembelih hewan korban, itu diharapkan hamba seorang pengorban-pengorban itu makin setelah dia menyembelih, setelah itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa terus meningkatkan ibadah-ibadahnya, semakin cinta kepada Allah. Yang tadinya punya jarak yang jauh dengan Allah, dia mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dekat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberhasilan dari menyembelih hewan kurban. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah definisi secara umum. Jadi makna yang terdapat dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Al-aidina wal aidat arsyadakumullah. Berbicara tentang Idul Adha, penyembelihan hewan korban, dengan istilah bahasa Indonesia serapan kita, menyembelih hewan korban setiap Idul Adha itu selalu disampaikan banyak sekali pelajaran. Allah memberikan hadiah besar berupa Idul Adha. Itu adalah hadiah yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah ingin sekali menjadikan Idul Adha itu adalah madrasah, menjadikan Idul Adha itu sebagai pengingat kembali tiap tahunan. Setiap tahun Allah ingatkan agar kita yang tadinya jauh kepada Allah kemudian diingatkan kembali untuk dekat kepada Allah. Minimal ikhwatul iman rahimakumullah, dari peristiwa-peristiwa bersejarah Idul Adha yang dapat kita ambil pelajaran, yang dapat kita ambil hikmahnya dalam Idul Adha, itu ada 3. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tarbiyatul akidah, yaitu mensterilkan akidah kita, mencuci akidah kita, membersihkan akidah kita dari kotoran-kotoran tauhid kita. Mungkin selama ini kita berkeyakinan bahwa ada hal-hal yang bisa membandingkan makhluk dengan Allah, maka di Idul Adha ini kita diberikan pelajaran bahwa Allah satunya-satunya, Allah satu-satunya Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman Al-Farisi, bahwa diceritakan ada seseorang masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat, dan ada juga orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Bahwa diceritakan dahulu ada 2 orang yang dalam perjalanannya dia safar lalu singgah ada sebuah kampung. Di kampung itu dia dicegat oleh penduduk tersebut. Lalu 2 orang ini kemudian ditanya, mau kemana? Mau pergi ke sana. Lalu, kamu bisa melewati ini kalau kamu mempersembahkan hewan yang kamu sembelih untuk berhala yang ada di sini. Lalu orang pertama menyebutkan, saya tidak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya hewan apa-apa. Orang pertama kemudian dibilang oleh masyarakat tersebut, kamu silahkan berkorban, walau dzubaban, walau dengan seekor lalat. Lalu orang pertama menumpahkan darah seekor lalat. Disinilah dikatakan bahwa dia ahlul nar, itulah dia masuk ke neraka. Kemudian yang kedua, orang yang kedua, dia disuruh untuk sama menumpahkan seekor lalat. Lalu dia tidak mau. Saya hanya menumpahkan darah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau menumpahkan darah untuk berhala ini. Maka orang tersebut dipenggal lalu dia meninggal. Dia dikatakan ahlu surga. Jadi satu keputusan yang berkaitan dengan akidah itu bisa menentukan nasib kita nanti di akhirat. Maka berhati-hatilah di dalam persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan tauhid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Islam mengajarkan kita senantiasa mentuhankan dan mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selainnya. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Maka ketika kita menyembelih hewan korban, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sangat ironis ikhwatul iman. Kita sering mendengar ada peresmian sebuah gedung, peresmian sebuah tempat yang megah, lalu mereka menyembelih seekor sapi atau seekor domba untuk menolak bala, agar supaya bangunan ini kokoh, supaya tidak diganggu oleh jin. Nah, inilah bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menyembelih, bersyukur, silahkan bersyukur pada Allah. Tetapi dalam rangka untuk menghindari jin-jin dan sebagainya itulah bentuk dari kesyirikan. Ini harus dihindari. Kenapa? Karena akan menentukan akidah nanti. Apakah ahlun nar, ahlul jannah. Sebagaimana hanya seekor lalat, dia bisa menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Kemudian ada juga yang peresmian rumah baru. Kemudian dia menggantung ayam di rumah supaya terhindar dari jin-jin yang ada di situ. Banyak sekali ikhwatul iman. Maka bersihkan hal-hal khurafat, hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu juga contoh. Ketika kita korban, meskipun korban 50 ekor sapi, 60 ekor sapi, 100 ekor sapi, dia mengatakan, saya ikhlas, saya korbankan 50 sapi ini. Tetapi hatinya tidak bisa diingkarin. Terkadang dengan lesan dia mengatakan ikhlas, tapi ternyata ingin dipuji oleh orang bahwa dia seorang dermawan, bahwa dia itu loyal terhadap seseorang. Nah, ini menjadi penyakit juga ikhwatul iman rahimahullah. Dan ini menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan sia-sia. Maka tulus Islam mengajarkan bersihkan niat, totalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berkorban, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Kenapa kamu korban? Karena didesak oleh tetangga, gengsi sama tetangga, karena istri, karena suami. Nah, inilah bentuk-bentuk yang tidak perlu kita lakukan. Tulus kita memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kontrak kita, MOU kita kepada Allah, maka persoalan hidup ini bahagia ikhwatul iman. Kenapa hidup kita sering ruwet? Karena kita sering hidup ini karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu juga di dalam korban ini. Ada satu riwayat bahwa dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Burdah Ibniyah. Beliau mendatangi Nabi sebelum Idul Adha. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah menyembelih satu buah kambing." Kepada Nabi dikatakan sebelum Idul Adha. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai sahabatku, syatuka syatun lahmin." Wahai sahabatku, sesungguhnya Abu Burdah, apa yang kau sembelih itu bukan sembelihan Idul Adha. Itu hanya daging biasa. Itu hanya makanan biasa. Ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang salah dengan Abu Burdah? Apa yang salah dari beliau? Niatnya baik. Beliau menyembelih hewan korban, tapi ada satu kesalahan ikhwatul iman. Apa itu? Beliau menyembelih hewan korban tidak pada aturan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyembelih sebelum Idul Adha. Menyembelih sebelum Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha, itu bukan termasuk korban ikhwatul iman. Beliau niatnya bagus. Jadi hikmah yang kita ambil apa? Berbuat baik, berniat baik itu tidak cukup, tetapi harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Niat kita baik, tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka seperti Abu Burdah, ditolak amalnya. Man laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang berbuat amal tanpa merujuk kepada contoh Nabi, tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk pada ulama-ulama, maka merujuk pada dalil-dalil, maka bisa tertolak. Itulah penting. Maka pertama yang kita ambil dari pelajaran Idul Adha setiap tahun adalah pembersihan akidah, sucikan akidah kita. Semakin kita mendekat pada Allah, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sembelihan hewan korban kita, jangan ada hati kita sedikit pun kecenderungan untuk meraih dunia kita. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakinnallaha yanalut taqwa minkum. Allah tidak perlu darah, tidak perlu daging dari yang kita korbankan. Allah hanya perlu ketakwaan dari kita. Yang sampai pada Allah bukan dagingnya,
Bukan darahnya, tapi ketakwaan, nilai ketakwaan kita, keikhlasan kita dalam hati kita. Itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita korban mungkin banyak 100 sapi atau sapinya besar seharga, tapi kalau niatnya, hatinya itu tidak mendekatkan diri pada Allah, tidak tulus karena Allah, akidahnya tidak bersih, maka mardudun, amal ibadah kita bisa tertolak iman. Maka sesungguhnya kita semuanya berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari Idul Adha, pelajaran penting, perkuliahan penting tiap tahun yang sering disampaikan bahwa sesungguhnya Idul Adha mengajarkan kepada kita adalah rasa kasih sayang, rasa empati, kepedulian. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mencontohkan di dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza dzabahta fa ahsinu dzibahah." Kalau kalian menyembelih hewan korban, sembelihlah dengan cara yang baik. Sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ketika kita menyembelih hewan korban, maka kita disuruh untuk menyembelih dengan cara yang baik. Wa yuhidda ahadukum masyrati. Dan kita disuruh mempertajam pisaunya. Jadi bukan pisau asal-asal kemudian disembelihkan. Itu akan menyiksa hewan. Kemudian apa lagi? Wa yuriha dzabihahu. Dan tenangkan sampai dia senyaman mungkin hewannya. Ikhwatul iman, ini contoh dari Nabi. Bayangkan, kepada hewan saja Rasulullah mengajarkan untuk menyayangi, tidak semena-mena terhadap hewan. Cara menyembelihnya diatur, bagaimana hewannya bisa tenang, dia bisa bahagia, nyaman, pisaunya ditajamkan. Luar biasa ikhwatul iman. Ini untuk hewan, apalagi untuk manusia. Di sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat satu sahabat, dia menyembelih hewan. Ketika mau menyembelih hewan, pisau dia dihadapkan kepada pas di kepala dia, dan dia mengasahnya di depan. Lalu di saat itu Rasulullah marah. Rasulullah langsung marah dan menegur kepada sahabat ini, "Wahai sahabat, aturidu antumitaha mautataini? Apakah engkau mau membunuh hewan ini 2 kali?" Luar biasa. Jadi mengasah pisau saja di depan hewan itu tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Luar biasa agama Islam ini. Memberikan kasih sayang, perhatian, empati kepada hewan. Apalagi kepada manusia. Kita sering saksikan hanya gara-gara perkara kecil tetangga saling berantem. Ada kakak beradik gara-gara warisan berantem. Jalan-jalan karena klakson berantem lagi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi Islam memberikan kasih sayang, kepedulian, empati. Inilah yang dapat kita ambil dari pelajaran Idul Adha. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang ketiga, poin yang ketiga yang dapat kita ambil dari perkuliahan Idul Adha setiap tahun adalah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk patuh, taat, dan berkorban. Sebagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang ayah dan anak kompak, teman-teman. Dua-duanya hamba Allah yang taat patuh pada Allah. Ketika Ibrahim disuruh oleh Allah, beliau ketika mimpi dan kemudian mengatakan pada Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuha fanzur madza tara." Wahai anakku, saya bermimpi, saya menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Ikhwatul iman rahimakumullah. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu dan harus dikerjakan. Itulah bentuk kepatuhan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang bapak yang begitu taat kepada Allah, beliau langsung menawarkan. Apa jawaban seorang anak? Apa jawaban Ismail? Perlu diketahui, Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan anak Ismail itu sudah lama, teman-teman.
Bertahun-tahun beliau tidak memiliki anak. Lalu di usia 86 tahun beliau baru punya anak. Ibrahim baru punya anak di usia 86 tahun. Ketika Ismail lagi bagus-bagusnya, tumbuh dengan baik, usia 7 tahun diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Terbayang kalau Allah menyuruh kita menyembelih anak kita, pasti tidak kuat. Tapi Ibrahim langsung dilaksanakan. Tapi yang paling hebat adalah Ismail alaihissalam. Beliau tidak protes. Ya abati, if'al ma tu'mar, kata Ismail. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, lakukan tanpa perhitungan ya teman-teman. Jadi tidak perlu banyak kompromi. Kalau sudah perintah Allah, laksanakan. Kalau sudah itu halal, haram, mubah, laksanakan. Tidak perlu kita protes. Kenapa? Seringkali kita selalu bertanya-tanya seperti itu. Kenapa makan harus duduk? Kenapa makan harus bismillah, pakai basmalah? Kenapa makan harus pakai tangan? Setelah kita perhatikan dan kita baca di beberapa literatur dan riset, ternyata makan pakai tangan kanan itu menambah kenikmatan dalam makan. Yang berespon adalah otak kiri, kata pakar ahli medis. Sehingga orang yang makan tangan kanan seringkali bahagia dan merasakan kelezatan makanan. Berbeda dengan makan dengan tangan kiri. Lalu ada juga, kenapa pakai bismillah? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata setelah diteliti, orang yang makan dengan pakai basmalah, bismillah, itu bisa menghindarkan dari penyakit ginjal, kemudian penyakit jantung. Itu menurut pakar ahli medis. Begitu juga ketika kita belajar makan dengan duduk. Semuanya ada hikmahnya, ikhwatul iman. Jadi ketika Allah sudah memerintahkan, lakukan, patuh, taat. Karena akal kita kadang tidak menjangkau sampai mana akal tersebut. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa kita cerna pakai akal, ada juga yang tidak bisa kita cerna, bahkan tidak sampai akal kita untuk memahaminya. Sehingga kepatuhan ini yang perlu kita tingkatkan. Al-aidina wal idat rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan waktu, kita bisa istirahat 8 jam setiap hari. Tidur 8 jam, tetapi hanya meluangkan porsi waktu 5 menit saja untuk sholat duha, untuk 10 menit untuk tahajud saja, itu sulit. Di mana kita itu? Kemudian kita bisa 8 jam kerja kantor, tapi meluangkan waktu sedikit 5 menit saja untuk sholat zuhur, asar, maghrib ketika panggilan Allah, itu juga sulit. Nah inilah kuatul iman. Bagaimana kita akan mendapatkan keluarga yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam kalau kita seperti itu, kuatul iman. Sehingga ini jadi pelajaran penting bahwa kalau kita ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, contoh keluarga Ibrahim dan Ismail ini, kuatul iman. Kuatul iman rahimakumullah. Sehingga di akhir dari konsep Idul Adha ini, pembersihan akidah, kemudian melatih kita kepedulian terhadap sesama, kemudian juga melatih kepatuhan dan pengorbanan. Ingat, di dalam kita meraih surga itu butuh pengorbanan juga. Kita mengeluarkan sedekah, itu pengorbanan kita paling sedikit, tapi itu semua nanti akan diambil oleh kita semua di akhir hayat kita di akhirat. Karena surga itu mahal. Kata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ala sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala sil'atallahil jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi surga itu mahal. Tidak bisa kita hanya leha-leha, tidak bisa kita tidak patuh pada Allah, tidak bisa kita hanya tidak mau berkorban. Korbankan, kita hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengorbankan diri kita, tapi hanya mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita, tenaga kita untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih, hanya itu. Ya rahimakumullah, al-aidina wal idat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk untuk kita semuanya, untuk khususnya khotib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan ibadah korban kita, penyembelihan hewan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama nanti berjumpa di surganya, yaitu surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera memulihkan kondisi seluruh bangsa Indonesia
dihindarkan dari penyakit corona. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karimi wa 'azimi sultani rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka ta'lam أن ذي القلوب اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوعدت على دعوتك وتوعدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأتم ودها واهدها سبلها واملا بنورك الذي لا يخبط بشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذم والقرانة والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذم والقرانة وسيء الأسقام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.